Start recording. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Emri Doran Syaputra dengan NIM 23040128. Di sini saya akan menjelaskan jurnal review yang telah kami buat, yaitu dengan judul Deteksi Tingkat Kemiskinan Berbasis Data Indikator Sosial Ekonomi Menggunakan Machine Learning. Nah, di sini mungkin tanpa basa-basi, mungkin saya langsung ke pembahasan latar belakangnya. Di sini latar belakangnya itu kemiskinan merupakan isu global yang kompleks dalam multidimensional. Ia tidak hanya terbatas pada kurangnya pendapatan, tetapi juga mencakup keterbatasan terhadap akses pendidikan, kesehatan, pekerjaan yang layak, air bersih, dan juga lingkungan yang sehat. Pendekatan konvensional dalam mengukur kemiskinan seringkali lambat dan tidak merespon dinamika sosial secara real time. Nah, dalam konteks ini, machine learning ini mampu menjadi alat alternatif yang menjanjikan dengan memanfaatkan data sosial ekonomi seperti pendidikan, pendapatan, kepemilikan, dan status pekerjaan. Nah, machine learning ini mampu nih mengenali pola dan melakukan klasifikasi status, bahkan menunjukkan bahwa model seperti random forest dan neural network mampu mencakup akurasi sampai dengan 90% dalam klasifikasi status ekonomi masyarakat. Namun, di sini ada potensi besar masih terdapat banyak tantangan. Beberapa kendala utama antara lain kualitas data yang tidak merata, kesulitan interpretasi model kompleks, serta keterbatasan dalam hasil model ke dalam kebijakan publik. Nah, lanjut ke rumusan masalahnya. Di sini, dalam metode penelitian, kami memiliki 4 RQ, yaitu RQ1, apa saja dataset yang digunakan dalam menganalisa tingkat kemiskinan. Yang kedua, metode machine learning apa yang paling sering digunakan. Lanjut, apa saja indikator sosial ekonomi yang paling berpengaruh. Dan terakhir, metrik apa saja yang digunakan dalam evaluasi model. Nah, di sini kami dalam metode penelitian ini kami menggunakan sistem pendekatan sistem literatur review atau SLR. Nah, di sini kami juga mengulik dan juga menelusuri di beberapa basis data seperti Google Scholar, Science Direct, eExplorer, dan juga Garuda. Nah, di sini kami memiliki cakupan publikasi pada tahun 2019 hingga sampai 2024. Total sebanyak 30 kurang lebih 30 sampai 40 jurnal. Nah, proses seleksi berbasis kriteria inklusi dan eksklusi seperti keharusan penggunaan algoritma machine learning dan indikator sosial ekonomi serta keterkaitan dengan keempat pertanyaan penelitian tersebut. Mungkin kita langsung saja ke hasil dan pembahasan. Nah, di sini mungkin akan saya bacakan saja. Nah, dalam jurnal yang telah kami temukan, di sini yang paling banyak digunakan untuk menganalisis kemiskinan berasal dari survei rumah tangga seperti demografik dan seperti demografik dan juga survei kesehatan. Nah, dan juga ada household income atau pendapatan setiap rumah gitu, pendapatan pasti setiap rumah, dan expenditure survey atau bisa disebut dengan HIS. Nah, hingga data sensus nasional dan data spasial seperti citra satelit, beberapa penelitian bahkan menggabungkan data survei dan data alternatif seperti iklan online dan memperluas cakupan variabel prediktor. Nah, untuk metode random forest adalah algoritma yang machine learning yang paling digunakan. Kenapa? Karena diikuti dengan model-model boosting seperti XGBoost, CatBoost, dan LikeSGM. Model-model ini dipilih juga karena mengelola aksesnya itu terlalu kompleks dan juga relatif stabil dalam performa yang meningkat. Nah, di sini variabel sosial ekonomi yang paling berpengaruh dalam machine learning antara lain seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, mungkin akan saya ulangi seperti pendidikan kepala keluarga, jumlah pengeluaran rumah tangga, ukuran keluarga, dan juga variabel sosial intensitas cahaya malam. Nah, di sini ada bukti melalui analisis feature impotence menggunakan metode seperti SHAPE atau Gini Index dalam evaluasi performa model. Ukuran kinerja yang digunakan dalam akurasi precision recall dan
F1 score, beberapa studi menggunakan area undercurve atau AUC untuk melihat keseimbangan antar sensitivitas dan spesifitas seperti model. Dan juga model-model terbaik menunjukkan akurasi hingga 98% dan F1 score di atas 0,80. Nah, di sini mungkin uh, yang saya sampaikan tadi, evaluasi modelnya tadi, itu ada metrik evaluasi, validasi, dan juga seperti berikut. Dan hasil review itu ada random forest, faktor kunci itu ada pendidikan, pengeluaran, dan juga lingkungan fisik. Nah, di sini mungkin kita langsung saja ke kesimpulan dan saran. Setelah kita bahas jurnal review yang sudah kami buat tadi, dan sudah saya presentasikan, nah kesimpulannya itu, dari hasil yang telah kami cakup, dapat disimpulkan bahwa teknologi machine learning ini memiliki potensi sangat besar dalam mendeteksi kemiskinan secara lebih cepat dan akurat dibanding metode konvensional. Namun, sebelum pembatahan saran, penggunaan data sosial ekonomi seperti pendidikan dan pengeluaran dan juga kepemilikan aset menjadi variabel penting dalam membangun model prediktif yang sangat kuat. Selain itu, integrasi dapat di data spasial dan algoritma boosting semakin memperkuat performa klasifikasi status ekonomi rumah tangga. Namun nih, untuk sarannya ada tantangan seperti keterbatasan data, akses terhadap data terkini, dan juga kesulitan interpretasi model masih menjadi hambatan yang perlu diatasi nih. Untuk itu, penelitian ke depannya nih, kami sarankan untuk memperluas pendekatan multimodal, yaitu dengan menggabungkan data survei citra satelit dan data sosial daring untuk memperkaya variabel input. Variabel input. Nah, selain itu juga perlu ada dorongan agar hasil model machine learning ini dapat lebih terintegrasi atau di lebih jelas dalam sistem pengembangan kebijakan-kebijakan sosial ekonomi dalam pemerintah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang mungkin saya mohon maaf. Wabillahi taufiq ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asik, mahal.